Selamat malam teman-teman, perkenalkan nama saya Cindy Lydia Silaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi pada posterior dan anterior. Konsep dasar anatomi fisiologi pada tubuh manusia adalah seperti yang diketahui oleh saudara-saudara mahasiswa yang saya banggakan. Pada topik satu ini kita akan menjelaskan tentang konsep dasar anatomi dan fisiologi tubuh manusia dari posterior dan anterior. Mengapa? Karena setiap pengkajian pelaksanaan pada tubuh manusia yang dalam hal ini adalah klien sasaran pelayanan kebidanan, maka saudara perlu menerapkan pengetahuan tentang konsep dasar anatomi dan fisiologi. Untuk itu, anatomi dan fisiologi menjadi ilmu dasar yang mendasari capaian pembelajaran selanjutnya pada ruang lingkungan. Pemahaman akan menghakikat konsep dasar anatomi dan fisiologi merupakan titik tolak bagi pemahaman kita pada bidang keperawatan. Di sini fokus pembahasan tentang konsep dasar ilmu anatomi dan fisiologi pada posterior dan anterior menjadi yang lebih penting dalam pembahasan anatomi dan fisiologi secara utuh. Secara spesifik, fisiologi pada fase kehidupan dan tubuh kembang wanita dan siklus reproduksi. Menjadi mahasiswa, kita harus dewasa dalam berpikir usia produktif maupun fase senium. Pada hakikatnya, konsep dasar anatomi dan fisiologi pada posterior anterior ini mempelajari tentang dua hal, yakni konsep dasar anatomi pada posterior dan konsep dasar fisiologi pada anterior. Pertama, kita akan menjelaskan tentang fungsi dari anterior. Seperti yang saudara mahasiswa ketahui, untuk memudahkan kita mempelajari anatomi dalam rangka mencapai keseragaman, telah dipilih dan ditetapkan suatu posisi anatomi, yaitu tubuh dan posisi tegak menghadap ke depan, kepala tegak lurus dengan lengan di sisi dan kedua tangan berada di samping dan jari ibu berada di samping atau di luar. Untuk memudahkan dalam mendeskripsikan anatomi anterior, maka juga ditetapkan garis-garis dan bidang-bidang khayal sebagai berikut. Yang pertama, garis kedua tangan sagittal merupakan garis imajiner yang melintas pada vertikal, menembus garis tengah tubuh dari bagian atas kepala sampai ke bawah di antara kaki yang membagi sisi menjadi dua, kanan dan kiri. Yang kedua, horizontal membagi tubuh menjadi bagian superior dan inferior. Yang ketiga, pembelahan sagittal membagi tubuh menjadi bagian kanan dan kiri sejajar dengan garis di tengah. Yang keempat, membelah koronal menjadi tubuh bagian anterior dan posterior. Teman-teman bisa lihat secara langsung gambar di sampingnya. Oke, kita lanjut dengan istilah anatomi anterior berdasarkan posisi serta memperhatikan garis arah maupun bidang-bidang imajiner antara lain sebagai berikut. Anterior atau lebih dekat ke depan, contohnya lambung terletak anterior terhadap limba. Yang selanjutnya media bagian tengah atau letak ke bidang median, contoh jari manis terletak pada median terhadap jari jempol. Yang ketiga, superior bagian atas, contoh mulut terletak pada superior terhadap dagu. Yang keempat, ekstral atau bagian kanan. Yang kelima, frontal bagian depan ruas tulang belakang. Yang keenam, internal atau bagian dalam. Yang ketujuh, proksimal lebih dekat dengan pangkal tubuh atau mendekati batang tubuh, contoh siku terletak pada proksimal terhadap telapak tangan. Yang kedelapan, parietal atau lapisan luar. Yang kesembilan, superficial atau dangkal lebih dekat ke di permukaan, contoh otot kaki terletak superficial dari tulangnya. Selanjutnya, anatomi fisiologi. Horizontal atau disebut dengan bidang datar, vertikal atau potongan melintang, posterior lebih dekat ke belakang, contoh jantung terletak pada posterior di bagian tulang rusuk. Yang ke-13, lateral
Lateral adalah bagian samping menjauh bidang median, contoh telinga terletak lateral terhadap mata. 14. Inferior, bawah, contohnya pusat terletak pada inferior terhadap payudara. Internal atau bagian kiri, dorsal atau bagian belakang ruas tulang belakang, eksternal atau bagian luar, distal, ujung atau menjauhi batang tubuh, contohnya pergelangan tangan terletak terhadap sikut, V-level atau pada bagian pinggir. Selanjutnya visceral atau lapisan dalam. Selanjutnya profunda atau dalam lebih jauh dari permukaan, contoh tulang nasta dan mengupil terletak lebih profunda dari otot lengan bawah. Selanjutnya vertikal atau bidang tegak. Selanjutnya sentral atau bagian tegak. Ascending atau bagian naik. Yang ke-26 descending atau bagian turun. 27 cranial atau bagian kepala. Yang ke-28 caudal atau bagian ekor. Yang ke-29 palmar ke arah palmaris manusia atau anggota gerak atas. Yang ke-30 plantar atau ke arah plantar medis atau anggota gerak bawah. Yang selanjutnya ulnar ke arah ulna atau tulang asta. Selanjutnya radial atau ke arah radius pada tulang pengupil. Selanjutnya tibial atau ke arah tibia atau tulang kering. Terakhir fibular ke arah fibula atau tulang betis. Saudara mahasiswa, untuk menjelaskan penggambaran, kita bisa melihat langsung tentang penjelasan yang saya berikan pada gambar di bagian samping. Yang selanjutnya tentang posterior. Yang telah kita ketahui, posterior adalah posterior atau disebut dorsal, terletak pada bagian tulang belakang manusia. Maka itu posterior bila digunakan dalam konteks anatomi, posterior lebih dekat pada jantung, karena posterior adalah sternum dari jantung dan berada di belakang sternum. Maka itu anterior merujuk teman-teman, anterior itu merujuk ke bagian depan, dan posterior atau dorsal merujuk ke bagian belakang. Bila digunakan dalam konteks anatomi jantung, terletak posterior dan sternum karena jantung berada di balik belakang sternum. Begitu pula sebaliknya, sternum terletak pada anterior dari belakang jantung. Sekian dan terima kasih untuk pembelajaran yang telah saya berikan tentang anatomi dan fisiologi dari posterior dan anterior.